dia betul-betul bertindak sebagai advisor, ya, memberi advice. Ya, saya tidak suka dengan kata SPG gitu ya, sales promotion girl, SPB, sales promotion boy, karena mereka sekedar mempromosikan. Tapi saya butuh advice. Itu yang kedua, ya. Kita lanjut. Cara ketiga, display produk dengan komplementarinya. Tadi saya mengatakan orang itu punya cerita, ya. Kalau dia lagi temanya masak, Anda harus juga bisa display produk-produk perlengkapan masaknya. Ya, kalau perlu ada meja display set itu ya, yang menyodorkan kalau Anda masak, Anda itu butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Sampai ke serbetnya, sampai ke pelindung pakaiannya dan sebagainya, itu lengkap. Bisa ada sebuah tempat sengaja di display buat memberi ide kepada pelanggan bahwa tempat masak yang keren itu seperti ini, gitu ya. Kalau Anda jual cairan pembersih, contohnya lengkapi dengan peralatan pembersihnya, juga sikatnya, juga berbagai macam sikat, berbagai macam sabutnya, sehingga pelanggan tidak perlu mencari-cari lagi, ya, dengan segera mengambil produk sekaligus dengan pelengkapnya, komplementerinya. Itu yang disebut dengan cross-selling. Cross-selling, ya. Jangan takut dengan ide cross-selling. Sekarang cross-selling itu makin ekstrim, ya. Kemarin ke beberapa klien saya kasih ide, ya. Ini ada rak untuk jualan bumbu-bumbu. Ini temanya bumbu. Ini rak bumbu, dari ujung ke ujung bumbu. Tiba-tiba di satu kotak aja, di satu shelving ini, tiba-tiba saya melihat mie instan di sini. Mie instan. Padahal di rak bumbu, mie instan punya displaynya sendiri. Ini apa nih? Cross-selling, ya. Complementary. Complementary saling melengkapi. Produk ini melengkapi yang sedang Anda cari, ya. Ada produk yang sedang Anda jual, yaitu bumbu-bumbu, tetapi Anda juga bisa beli mie instan. Lalu Anda gunakan bumbu-bumbu ini untuk memperkaya rasa mie instan Anda. Ini juga cross-selling, ya. Kalau Anda jual bumbu-bumbu, Anda bisa tawarin mie instan. Bisa nggak dibalik? Di daerah mie instan, Anda taruh kecap, taruh sambal, letakkan tomat, saus. Bisa, sangat bisa. Ya, ini juga teknik melakukan cross-selling, ya. Melakukan cross-selling. Baik, yang keempat, ya, saya agak cepat. Nanti kita barangkali banyak tanya jawab. Dorong membeli barang yang lebih berkualitas. Nah, ini beda lagi, ya. Jangan kecampur aduk, ya, dengan add-on. Ini yang disebut upselling. Upselling, ya. Upselling beda dengan add-on. Upselling kita mendorong membeli barang yang lebih berkualitas, yang lebih oke, yang lebih mahal tentunya, ya. Triknya apa? Ini saya hapus, ya. Triknya, Anda bisa dengan sengaja meletakkan POP, signage, dengan mengindikasikan kalau ini barang good, barang bagus. Kalau ini lebih baik. Lebih baik. Jadi Anda tidak bilang ini paling murah, tapi Anda bilang ini good, ini better, dan yang ini best. Best, ya. Jadi Anda sebenarnya menyentuh egonya pelanggan, gitu ya. Kalau yang biasa, yang sudah baik, Bu, yang ini. Ya, Anda tidak boleh bilang produk Anda jelek, ya. Tentu tidak boleh, ya. Masa Anda bilang, ini yang paling jelek sih? Jangan, ya. Anda bilang ini good, ya, ini bagus. Yang ini kualitasnya di atas yang ini lebih baik. Tapi kalau yang ini the best, ya. The best yang ini, Bu.
Ini tahan banting, produsennya ternama, sudah sangat terkenal, servisnya oke banget. Kalau yang ini servisnya cuma 1 tahun, kalau ini berani jamin 5 tahun. No, itu akan mengganggu kenyamanan pelanggan ya, yang tadinya hanya mau beli good, lantas berubah menjadi beli yang the best. Itulah disebut aktivitas upselling ya, mengangkat penjualan ke produk yang lebih berkualitas dengan sendirinya biasanya lebih mahal ya, masa lebih murah, lebih mahal biasanya ya. Oke, berikutnya latih, masih tema yang sama ya, kalau Anda ingin berhasil melakukan upselling, tidak ada cara lain, orang Anda, sales advisor Anda harus punya product knowledge yang bagus dan salesmanship ya, kemampuan untuk melakukan penjualan. Ada banyak sekali yang harus Anda lakukan, product knowledge ya. Anda harus tahu fitur ya, fitur-fitur produk. Apalagi kalau Anda jual barang-barang teknologi. Contoh kalau Anda bisnisnya gadget, jual handphone, jual laptop, jual produk-produk kekinian, IoT, Internet of Things, contohnya apapun bisa terkonek lewat internet, Anda harus ngerti fitur ya. Saya termasuk penggemar barang-barang model begitu. Jadi seperti kemarin saya pergi ke satu tempat. Saya sebutlah ya yang agak kekinian sekarang. Saya pergi ke IKEA. IKEA yang baru di sebuah tempat. Di sana, di luar dugaan saya, ternyata dia sudah memasukkan barang-barang kekinian ya, yang bisa diakses lewat internet, bisa dikontrol lewat internet. Anda bisa mematikan lampu, menghidupkan lampu melalui internet. Anda bisa kontrol dari handphone ya, bahkan ketika Anda tidak di dalam rumah, Anda di luar rumah, Anda bisa kontrol ketika Anda pulang, lampu Anda sudah nyala gitu ya, lampu depan Anda sudah menyala. Anda bisa kontrol lewat internet, lewat handphone Anda bahkan ya. Fitur-fitur ini harus dikuasai. Saya ajak bicara yang jual dan saya mendapatkan penjelasan. Kenapa? Berarti dia paham product knowledge. Ya, itu yang membuat saya oke. Kemudian saya beralih ke produk lain yang saya juga lagi cari dan saya tanya sampai puas. Karena saya mau yakin bahwa saya tidak salah beli. Saya mesti beli apa? Kalau saya beli ini, saya mesti beli apa? Ada konektornya, ada adaptornya, supaya dia bisa berfungsi. Saya sudah punya gambaran lengkap. Terus saya diberi pilihan, mau yang ini atau yang ini. Kalau yang tipe yang ini, harganya lebih mahal, konektornya masih harus beli. Kalau yang ini, cukup beli konektor ini. Bahkan dia bisa memberi saran mana yang lebih efisien. Keren ya? Jadi dia betul-betul bertindak sebagai advisor ya, memberi advice. Ya, saya tidak suka dengan kata SPG gitu ya, sales promotion girl, SPB, sales promotion boy, karena mereka sekedar mempromosikan. Tapi saya butuh advice, saya butuh nasihat, saya butuh saran. Ya. Kalau pun dia memberikan saran untuk kebaikan saya. Contoh kalau yang ini terbaik, fiturnya seperti ini, garansinya lebih lama, tahan banting, produsennya terkenal. Itu fitur ya, dia mendorong saya membeli yang terbaik, tetapi bukan berbohong. Dia tidak berbohong, dia memberi advice. Keputusan finally ada di tangan saya. Ya. Butuh kemampuan untuk menjual, salesmanship. Yes. Kalau orang kita tidak pede, tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi dan tidak paham konsumen, bagaimana dia bisa jualan? Ya, dia harus memahami pelanggan ini. Saya approach dengan apa? Ya, ada ilmu-ilmunya untuk jualan. Ya, Anda harus menguasai ilmu NLP antara lain. Anda harus memahami tipe pelanggan Anda. Kalau orang kita tidak dilatih, si sales advisor kita sekedar nabrak aja, modal berani saja, belum tentu dia berhasil menciptakan transaksi. Apalagi kalau kita ingin upselling. Ya, itu yang keempat. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.